Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Baringin Alam Rambe. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang pengaruh dan mempengaruhi. Alasan kenapa saya ingin membahas ini yaitu ada satu cerita yang terjadi pada tahun 1518 di salah satu kota di Perancis, yaitu seorang wanita yang tengah berjoget, dan itu berjogetnya itu bukan 1 jam, tapi bahkan beliau itu berjoget berhari-hari, bahkan seminggu. Dia itu berjoget, tidak pernah berhenti, siang malam. Walaupun dia ingin makan, ingin melakukan sesuatu, ingin tidur, tapi kayak di dalam tubuhnya itu ada penggerak bahwasannya beliau itu harus bergoyang, harus berjoget. Nah, setelah seminggu dievakuasi oleh masyarakat, ternyata setelah dievakuasi beliau ini meninggal. Dan beliau meninggal dikarenakan karena kecapean, karena ya namanya juga bergoyang selama seminggu kan capek. Nggak mungkin kita kuat, saya aja mungkin kalau 1 jam saja nggak kuat bergoyang. Jadi beliau seminggu dan akhirnya beliau meninggal, dan ya tentu kalau sudah meninggal ditanam. Kemudian setelah evakuasi, orang ini dievakuasi, maka yang terjadi bukan cuma 1 orang saja ternyata, tapi sudah banyak orang yang mengikuti jejaknya. Jejak apa? Jejak bergoyang. Masyarakat pada waktu itu yang ketika wanita itu berjoget sendirian ternyata dipandang, dilihat, diperhatikan oleh orang lain. Jadinya apa? Setelah meninggal banyak orang-orang yang tidak sadar diri bahwa mereka melakukan hal yang sama, yaitu mereka berjoget. Dan mereka nggak tahu kenapa mereka berjoget. Akhirnya di antara mereka itu ada yang mati. Kenapa? Karena kecapean. Ya namanya juga berjoget. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita berjoget lama itu kan capek sekali. Jadi ada yang mati karena capek, ada yang mati karena kelaparan, karena tidak bisa makan. Mau makan berjoget, mau makan ada dorongan berjoget. Maka kalangan ilmuwan ada yang mengatakan bahwa itu kerasukan, bahwa itu ada berbagai macam hal ya yang ternyata itu nggak bisa disimpulkan kenapa bisa terjadi seperti itu. Kalau dalam ilmu pengetahuan nggak bisa disimpulkan kenapa bisa seperti itu. Yang jelas ini adalah wabah tarian namanya. Kalau Anda cek di Google mungkin ada itu wabah tarian yang terjadi di Perancis tahun 1518. Terus apa yang mau saya bahas? Yang mau saya bahas di sini adalah bagaimana antara hubungan orang yang pada waktu itu ikonik ataupun hal yang unik itu dipandang oleh orang lain, ternyata bisa membuat seseorang itu terpengaruh olehnya. Sekarang misalkan saya buat contoh, kita punya daerah, kita punya kampung, kemudian didatangi oleh seorang tersebut misalkan ahli politik, kemudian mengatakan ini tentang politik, tentang ini. Masyarakat pada waktu itu akan tergubah dengan apa yang disampaikannya. Mungkin orang sekampung tersebut akan mengikutinya dikarenakan apa? Ada muncul satu hal yang ikonik, dan itu adalah hal yang bisa masuk ke dalam diri manusia. Terus apa yang harus kita lakukan kalau sudah seperti ini? Yang harus kita lakukan harusnya adalah kita melihat satu hal yang ikonik itu belum tentu benar. Dan bisa jadi hal yang ikonik ataupun hal-hal yang populer itu bisa jadi manusia masuk ke dalamnya dan dia nggak tahu kapan dia harus keluar dari dalamnya. Seperti tadi, ada orang menari, kemudian orang melihat dan memperhatikannya, lama-kelamaan mereka terikut dalam tarian tersebut. Dan mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan, kenapa mereka menari. Begitu juga ketika ada orang ahli dalam satu bidang, kemudian membicarakan tentang bidangnya, orang-orang tersebut mengikutinya. Orang-orang tersebut tergubah dengannya, padahal mereka nggak tahu apa yang mereka ikuti. Di media sosial misalkan, banyak orang berkomentar, kenapa? Karena tergubah, karena masuk ke dalamnya, masuk ke dalam wabah tersebut. Misalkan wabah politik, mereka masuk ke dalam politik tersebut, padahal mereka itu nggak tahu apa-apa tentang politik, tapi mereka berkomentar di dalamnya dan mereka nggak tahu apa sebenarnya politik itu. Jadi yang mau saya sampaikan apa? Yang mau saya sampaikan adalah bahwa ada beberapa hal yang ikonik, ada beberapa hal yang populer, yang tidak semuanya harus kita ikuti. Iya mungkin harus kita tahu tentangnya, tapi berkomentar tentangnya itu hal yang sangat harus diperhatikan sekali. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke dalamnya, kita akan terbawa emosi dan kita akan mudah dipengaruhi dan bisa jadi kita akan diperalat oleh orang lain. Jadilah menjadi pribadi yang punya punya tameng. Tamengnya itu adalah ilmu pengetahuan. Ya boleh kita melihat dari luar, kita tidak boleh masuk ke dalam, karena kalau kita sudah masuk ke dalam, kita akan terikut di dalamnya dan kita nggak tahu kapan kita akan keluar dari dalamnya. Jadi supaya kita tidak masuk ke dalamnya,
maka kita punya tameng, yaitu ilmu pengetahuan bahwa kita di luar saja. Bukan berarti kita hanya memperhatikan saja, tapi kita meneliti, menganalisa, oh ini yang benar dan ini yang buruk. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.